Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salabah bin Hatib al-Ansor atau yang dikenal dengan Salabah adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran. Hidupnya sangatlah miskin. Dikisahkan bahwa Salabah adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam. Saat itu, Islam masih merupakan agama baru yang dibawa oleh Nabi. Salabah dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Namun, ada satu hal yang membuatnya akhirnya kufur nikmat, hingga ia tergolong sebagai orang yang ingkar. Salabah sangat rajin melaksanakan semua sholat berjamaah di masjid. Namun Salabah memiliki kebiasaan yang membuat Rasulullah bertanya-tanya, yaitu setelah selesai sholat selalu bergegas pulang. Berbeda dengan para sahabat yang lain. Suatu hari, ketika Salabah sedang bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah pun memanggilnya. Setelah Salabah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Salabah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai salat berjamaah?" Salabah pun menjawab, "Sebenarnya, saat ini istriku sedang menungguku ya Rasul. Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Kami hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika aku sholat, maka istriku menungguku dengan bersembunyi hingga aku datang." Salabah menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Rasulullah yang mendengarnya pun merasa sangat terkesan, lalu mengizinkan Salabah untuk segera pulang ke rumah. Pada suatu hari, Salabah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Dan untuk meluluhkan hati Rasulullah, Salabah sampai mengucapkan sumpahnya. "Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, maka aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Demikian sumpah Salabah. Setelah memohon hingga 3 kali dan dalam 3 kesempatan berbeda, Rasulullah berkenan memegang janji Salabah. Beliau akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuknya, agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. Allah mengabulkan doa Rasulullah, hingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya hingga menghasilkan susu yang banyak untuk dijual. Memegang janjinya pada Rasulullah, Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. Semakin lama, Salabah pun semakin kaya. Namun, semakin bertambah kekayaannya, semakin berkurang keimanan Salabah. Dia menjadi jarang ikut sholat berjamaah di masjid, bahkan ia meninggalkan sholat Jumat. Salabah juga bersikap kikir dengan menghindari kewajiban berzakat. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Berulang kali Rasulullah mengutus orang untuk mengambil zakat dari Salabah, namun Salabah selalu menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 75-76. Yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan, tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Ayat tersebut berbunyi, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Namun, ternyata mereka mengingkari janji. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah dan membuat Salabah menjadi takut luar biasa. Salabah pun pergi menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Rasulullah menolak dan kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakat darimu." Kemudian, Salabah yang sangat menyesal melumuri kepalanya dengan tanah. Lalu, Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memberitahu sesuatu kepadamu, tetapi engkau mengingkarinya." Hingga akhirnya Rasulullah dan para sahabat tidak menerima sedikit pun zakatnya. Ini akibat sikap Salabah yang kikir dan ingkar pada janjinya. Dan akhirnya, secara perlahan, kekayaan Salabah mulai berkurang dan menghilang, hingga akhirnya ia bangkrut. Demikianlah
Kisah Salabah bin Hatib al-Ansor yang zakatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.